Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah posisi kita. Saya ingin menjelaskan sesuai janji saya bagaimana caranya terapi yang lebih spesifik, lebih detail, dan Anda bisa melakukannya secara rutin. Selamat datang di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap hari pukul 8 malam ya. Jadi terus pantengin. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Dan untuk video eksklusif sampai hari ini sudah ada 2 video. Satu minggu satu video, pelan-pelan kita belajar bersama untuk menuju perubahan di masa depan yang lebih baik lagi agar hidup jauh lebih berlimpah. Silakan klik join di bawah ini ya, klik join untuk bisa mendapatkan video-video eksklusif berlangganan setiap bulannya. Baik teman-teman, saya akan lanjut tentang terapi. Gimana sih caranya terapi? Yang diterapi itu hati ya, yang diperbaiki itu hati. Nah, untuk masuk ke dalam hati ini memang tidak bisa setiap waktu. Tapi kalau untuk urusan kesedihan, penyesalan, kemarahan kayaknya bisa setiap waktu ya. Tapi untuk perbaikan hati itu tidak bisa setiap waktu. Ada beberapa waktu yang sangat cepat untuk merubah hati, untuk memperbaiki hati. Karena rezeki itu urusan hati, sekali lagi ya. Rezeki itu konsep hati, konsep pikiran bawah sadar. Itu dulu yang harus diketahui. Jadi ada banyak orang yang sedang ikhtiar, sedang berusaha, sedang bekerja, sedang berbisnis. Tapi nyatanya sampai hari ini hanya masalah demi masalah yang mereka dapatkan. Lalu timbul pertanyaan, sebenarnya sebabnya apa sih? Kalau urusan bisnis saya rasa Anda sudah paham sih. Kalau sudah Anda geluti berarti Anda paham. Yang tidak banyak orang pahami adalah konsep hatinya harus bagaimana? Bukankah kita sama-sama tahu harmonisasi atau keselarasan, keseimbangan dalam hidup itu perlu. Jadi kalau hatinya tidak baik, sebagus apapun bisnis Anda, suatu saat akan menjadi masalah, gitu ya. Bahkan kadang-kala timbul hutang yang besar ya, gitu. Nah, karena sudah banyak yang merasakan. Karena yang belajar atau yang ikut di pembelajaran yang saya adakan itu bukan mereka yang tidak punya bisnis, rata-rata malah pengusaha gitu. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki konsep hati tadi? Di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang dogma-dogma masa lalu terkait sabotase impian atau sabotase datangnya rezeki atau penghalang datangnya rezeki. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, kali ini bagaimana cara memprogramnya yang lebih detailnya. Untuk waktu tadi yang saya sampaikan itu cukup 2 saja. Anda konsen di akan tidur dan bangun tidur. Udah 2 aja. Ya, menjelang tidur rilis emosi negatifnya, hal-hal yang bisa menyabotase rezeki Anda. Lalu pertanyaannya, apa saja Gus perasaan yang bisa menyabotase impian kita? Hal-hal tersebut atau perasaan tersebut adalah kemarahan, kebencian, dendam, penyesalan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Berikut juga dengan prinsip-prinsip yang boleh jadi ya, prinsip di masa lalu Anda itu adalah prinsip kemiskinan. Nah itu harus dirilis ketika menjelang tidur. Lakukan ini selama kurang lebihnya 1 bulan. Masa sih Anda melakukan ini 1 bulan setiap malam? Tidak bisa. Sementara Anda hidup dalam kesedihan, keterpurukan, kegagalan sudah bertahun-tahun. Harusnya hanya untuk melakukan 1 bulan itu mudah bagi Anda, harusnya ya. Kalau benar-benar sungguh-sungguh, ya itu pasti mudah untuk dilakukan. Malam, saran saya menjelang tidur, ataupun kalau kelepasan, itu nanti sepertiga malam. Tapi mana yang penting? Yang sebelum tidur dulu, karena dari alfa ke theta itu bahaya itu. Ya, sebelum tidur rilis semua emosi negatifnya setiap hari. Ambil pulpen dan kertas, tulis semua emosi-emosi negatifnya. Doktrin-doktrin negatifnya atau prinsip-prinsip yang negatif tentang keberlimpahan itu ditulis semua. Kemudian dengan perasaan penuh dan berdamailah di situ. Berdamailah di situ. Yang sering saya lakukan begini teman-teman. Mungkin dari dulunya menulis sampai pada akhirnya saya tidak perlu menulis. Tapi ini butuh latihan ya. Yang setiap saya lakukan itu adalah dengan pertama mendengarkan audio-audio relaksasi. Nah bagi Anda yang ingin dapat audio relaksasi, silahkan bergabung di grup yang ada di deskripsi. Nanti tinggal diklik aja, nanti Anda bisa langsung bergabung di grup ya. Setiap malam menjelang tidur saya dengarkan audio tersebut. Audionya apa? Nanti saya kirim. Masuk dulu ke grup. Saya dengarkan, relax dulu, saya nggak ngapa-ngapain. Sekali lagi ini tidak untuk dicontoh ya. Ambil poin-poin yang nyaman aja di Anda. Saya siapin kopi, saya siapin rokok, saya siapin cemilan kalau ada. Sampai benar-benar karena mendengarkan audio relaksasi itu, saya relax. Oke? Nah, setelah saya relax, barulah saya menyengajakan diri. Saya sengaja mengutarakan kata-kata afirmasi saya. Karena sudah dalam kondisi relax,
saya percaya sekali bahwa apa yang saya omongkan, apa yang saya ucapkan, entah itu namanya afirmasi atau apapun, itu pasti masuk ke dalam hati saya. Yang saya terus ulang-ulang adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya buka dari situ dulu. Saya meyakinkan diri saya, membuat hati saya yakin dengan semua wiritan tadi, agar hati saya benar-benar percaya bahwa sebaik-baiknya pertolongan itu datangnya dari Allah. Jadi saya tidak menyandarkan hidup saya itu selain kepada Allah. Saya format itu dulu di pikiran saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika sudah nyaman, saya hanya mengatakan begini. Anda boleh tulis, Anda boleh sama, ataupun boleh diimprove juga ya. Ya Allah, saya sadar hidup dan matiku adalah milik-Mu ya Allah. Ya Allah, saya sadar bahwa masa depanku pasti baik. Ya Allah, saya sadar dan meyakini bahwa Engkau siapkan berita bahagia dalam masa depanku. Ya Allah, saya meyakini bahwa hidupku selalu beruntung. Ya Allah, saya meyakini bahwa rezeki itu mudah untuk saya dapatkan. Lalu saya olah nafas. Tarik nafas, buang nafas. Makin nyaman, makin rileks. Saya mengampuni masa laluku ya Allah. Saya memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Maafkan mereka dan bahagiakan mereka yang menyakiti saya. Saya berdamai dengan masa lalu burukku. Saya percaya semuanya baik-baik saja. Itu intinya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu terus saya ulang-ulang. Sampai ngantuk itu tiba. Sampai benar-benar mata saya ngantuk. Sudah ngantuk baru saya prepare masuk kamar. Kadangkala headset itu masih nempel di telinga saya. Jadi saya pakai headset supaya lebih rileks dan tidak mendapatkan gangguan dari luar. Itu menjelang tidur. Nah sekarang paginya ngapain? Kan tadi dua ya, menjelang tidur dan bangun tidur. Bangun tidurnya yang saya lakukan adalah seketika berdoa. Ya intinya yang pertama ketika bangun tidur, saya berusaha untuk selalu ingat. Makasih ya Allah sudah bangun. Walaupun setengah nggak sadar, ya Allah terima kasih masih diberikan kesempatan untuk bangun. Habis itu segera saya ambil air wudhu, sholat subuh. Setelah sholat subuh saya sempetin ngaji. Saya yakin banget masih di alpa itu. Karena bangun tidur itu dari theta ke alpa. Nah kemudian setelah sholat subuh saya sempetin ngaji barang 1-2 halaman. Setelah itu baru saya mendengarkan audio relaksasi lagi, musik relaksasi lagi. Nah, saya mendengarkan itu lagi, tapi isinya hanya syukur. Ya, isinya hanya syukur. Dan tidak harus sama. Saya lakukan itu di luar ruangan. Bisa di teras lantai 2 atau saya naik ke lantai 3 untuk merasakan hangatnya matahari. Seperti yang saya lakukan setiap hari Minggu, event yang saya adakan, yaitu terapi pagi setiap hari Minggu. Nah, itu saya lakukan juga di hari-hari yang berbeda. Setiap hari. Saya sempetin untuk relax, untuk me time kata orang ya, bangun tidur. Nah itu saya rasakan betul-betul. Makasih ya Allah untuk kesempatan bangun pagi. Terima kasih ya Allah masih diberikan kesempatan untuk bersyukur. Terima kasih ya Allah masih banyak rezeki yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah hari ini aku baik-baik saja, anak istriku sehat, ibuku pun sehat, dan semua keluargaku sehat. Terima kasih ya Allah hangatnya matahari, rezeki sarapan, rezeki minum, dan rezeki kesehatan bisa beraktivitas hari ini. Itu dirasakan betul-betul. Dan kalau Anda bisa melakukannya kurang lebih 1 bulan saja. Kita nggak main-main teman-teman ya. 1 bulan saja. Anda bisa perhatikan baik-baik perubahannya. Kalau Anda bisa melakukan itu 1 bulan tanpa putus, Anda akan merasakan perbedaannya. Dan rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah yang saya sampaikan tadi di awal. Ini semua bicara tentang konsep hati. Kalau sudah hatinya ngepas, maka magnet itu terjadi dalam hidupmu. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. 1 bulan, silahkan Anda lakukan secara mandiri. Setiap minggunya saya bantu daftar ke Mbak Vista. Setiap minggu pagi, jam 7 pagi sampai jam 8. Itu nanti ada panduan bagaimana caranya terapi pagi. Nah kemudian, untuk terapi malamnya, Anda ikutin saja cara-cara tadi yang saya sampaikan. Pun saya juga sampaikan tadi, beberapa hal kata-kata yang cukup ajaib merubah hidup. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hadir di Kopdar yang saya adakan tanggal 25 Mei di Batu di Cafe Kopi Sontoloyo ya hari Minggu tanggal 25 Mei. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.